Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Natal, selamat mengalami damai sejahtera di dalam hati. Selamat berdamai dengan diri sendiri, selamat berdamai dengan sesama, selamat berdamai dengan Kristus, dengan Allah Bapa. Kekasih Tuhan, dalam tema hari ini cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang yang percaya kepada Kristus terpanggil, bahkan diminta untuk memulai melakukan sesuatu didasari oleh cinta kasih dari diri sendiri. Bukan dari orang lain. Orang lain kita lihat kalau dia diam-diam, kita juga diam-diam, tidak. Dan tadi malam saya yakin di antara suami istri, orang tua anak, anak dengan orang tua, saudara bersaudara, ada saling memaafkan, mengampuni, menerima keberadaan seorang dengan yang lain. Seperti itu kekuatan cinta kasih Kristus yang ada di dalam diri orang percaya, menyatukan, bukan memecah belah. Sebagaimana Kristus turun dalam kerendahan karena kasihnya kepada manusia, sebagai orang yang percaya kita pun diminta untuk melakukan hal serupa. Sejak 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara, membuat perayaan Natal terasa sepi. Walaupun keadaan semakin membaik, tetapi kita juga belum diizinkan sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan kegembiraan dan sukacita Natal. Kegiatan ibadah masih dibatasi, juga kehadiran lanjut usia kaum senior itu dibatasi, anak-anak remaja juga dibatasi, apalagi balita dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Selain itu, keadaan bertambah parah lagi. Kita mengalami badai seroja yang menyebabkan ada banyak rumah rusak, bahkan hancur, tidak dapat ditinggali lagi. Nah, bagaimana sebenarnya kita merayakan Natal dalam situasi suram seperti ini? Ditambah lagi perakiraan dari BMKG bahwa hari ini besok akan mengalami badai siklon. Walaupun ringan tetapi dampaknya cukup besar. Nah, di tengah situasi suram, kiranya kita tidak meninggalkan makna arti Natal sesungguhnya, bahwa Kristus datang membawa damai di antara kita. Mengapa? Karena Natal atau kelahiran Yesus adalah wujud cinta kasih Allah bagi manusia. Bahwa Allah mengasihi manusia berdosa, karena itu Dia tidak mau manusia binasa, sehingga Dia datang menyelamatkan manusia dari kebinasaan, juga membebaskan manusia dari kuasa dosa. Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lain adalah kesetiakawanan, solidaritas Allah dan bentuk bela rasa Allah kepada manusia yang menderita karena dosa. Karena itu mari merayakan Natal dalam suasana seperti saat ini berarti kita diminta untuk berani menyatakan kasih Allah bagi sesama dengan cara menjalin, membangun, meningkatkan persaudaraan di antara kita didasari oleh kasih, juga berbela rasa dengan mereka yang menderita dan terpinggirkan. Nah, kelahiran Kristus mesti menggerakkan kita untuk mencari cara-cara yang kreatif. Cara kreatif, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya bergantung kepada uang sebagai satu-satunya sumber atau menjadi modal untuk kita bergerak. Seringkali orang bilang kita tidak ada modal. Modal diartikan sebagai uang. Tidak. Modal bisa juga keterampilan yang Tuhan telah taruh di dalam diri setiap orang. Talenta-talenta itu bisa dikembangkan secara kreatif. Kalau saya bertanya, ada berapa banyak mahasiswa-mahasiswi
yang memanfaatkan kesempatan berkuliah, tetapi juga menggunakan waktu yang ada untuk mencari tambahan dengan bekal talenta secara kreatif. Misalnya dengan melakukan servis komputer, laptop, dengan bekal keterampilan yang ada dikembangkan untuk menambah penghasilan, untuk menunjang perkuliahan. Jadi tidak semata bergantung penuh kepada orang tua. Nah, kekasih Kristus, tindakan-tindakan kreatif di saat kita mengalami kesulitan sangat dibutuhkan, bukan untuk saling mempersalahkan seorang dengan yang lain. Tindakan kreatif sangat dibutuhkan untuk saling menopang, menolong tindakan supaya kasih Allah bisa mewujud. Nah, kekasih Tuhan, surat pertama Petrus yang dikirim kepada jemaat yang tersebar di 5 daerah, ada di situ dikatakan Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, juga Bitinia. Nah, mereka adalah orang-orang perantauan yang hidup sebagai orang asing tanpa hak apapun. Mungkin kita dapat bandingkan dengan jemaat Tuhan di diaspora, datang dari berbagai daerah hadir di sini. Tetapi juga saatnya akan kembali ke tempat masing-masing atau pergi menyebar di daerah kita akan bertugas. Kita menjadi orang-orang diaspora juga. Nah, orang-orang yang ada di diaspora di dalam surat ini berlatar belakang mereka baru masuk Kristen. Nah, dalam masyarakat mereka tergolong kelas rendah. Karena itu mereka menjadi sasaran penganiayaan, dikucilkan, juga difitnah karena meninggalkan keluarga dan kelompok masyarakat pada umumnya demi mengikut Yesus. Mereka menjadi kelompok minoritas yang tidak dipandang mengalami diskriminasi sosial. Nah, menjadi orang Kristen di masa itu sungguh menderita. Mereka dianggap berbeda, karena itu mereka dimusuhi dan dijauhi. Nah, melalui surat Rasul Paulus menasihati jemaat tersebut untuk mengikuti teladan dan mencontohi Yesus. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam dengan kekerasan, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Memang terkesan diam 1000 bahasa, pasrah pada keadaan, tetapi di ujung, di akhir mendatangkan sukacita, memberikan keselamatan dan kehidupan kepada manusia. Pertama Petrus 2 ayat 3. Nah, keluargaku yang terkasih, saat itu walaupun kita hidup sebagai orang Kristen penuh penderitaan, saat ini walaupun kita hidup penuh dengan penderitaan, dengan pergumulan berat, satu hal yang kita akui bahwa kita patut bersyukur. Kalau orang bersyukur, dia tidak hanya menjalani hidup dengan mengeluh, tetapi dia melihat bahwa kehidupan ini merupakan pemberian Tuhan. Nafas kita ada di dalam dunia sebagai pemberian Tuhan. Terlebih kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, diangkat menjadi anak-anak dan waris-warisnya. Ini yang patut kita syukuri. Karena itu kita patut juga mengikuti teladannya. Kita menggunakan standar hidup yang baru, yang tidak biasa-biasa, karena kita mengikuti cara pandang, cara hidup Yesus yang telah menjadikan kita manusia baru. Pertama, orang percaya dipanggil untuk hidup kudus seperti Yesus dengan tidak menuruti hawa nafsu dunia. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang menggoda kita, menggoda pikiran, perilaku kita, sampai kepada hal-hal yang nantinya membuat orang melihat dan memuliakan nama Tuhan karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita sebagai orang-orang yang takut Tuhan. Kita mau taat kepada Allah dan mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
diminta hidup di dalam kasih persaudaraan sebagaimana tema hari ini. Walaupun mendapat perlakuan keras, dianiaya, dikucilkan, difitnah, kasih tetap mendasari kehidupan bersama di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di antara saudara bersaudara. Kasih di antara saudara bersaudara kita kenal dengan filia. Nah, cinta kasih Kristus yang diterima oleh orang percaya sebagai kasih Allah atau agape, karena kita telah mengalami penebusan, itu mesti diwujud nyatakan dengan saling mengasihi, dengan kasih persaudaraan yang tulus melalui tindakan bela rasa, dengan cara yang kreatif sesuai dengan keadaan kita masing-masing di mana kita berada. Pergumulan teman-teman, anak-anak, mahasiswa-mahasiswi di tempat kos, di asrama tentu berbeda-beda. Juga berbeda dengan pergumulan keluarga, dengan latar belakang pekerjaan hidup mulai dari sederhana sampai wirausaha yang berhasil. Tentu berbeda standar hidup, termasuk persoalan-persoalannya berbeda. Apalagi ditambah dengan masa pandemi Covid, juga dampak atau hal-hal yang diakibatkan oleh badai Seroja lalu yang mesti menjadi pergumulan kita. Nah, menghadapi hal demikian kita diajak untuk memakai standar kasih Allah, yaitu kasih tanpa syarat terhadap sesama, kasih yang memiliki kerelaan untuk berkorban, tidak hanya berupa materi tetapi perhatian, kepedulian, juga kasih yang kita berikan tanpa kita mengharap kembali, dan kasih tanpa batas. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kasih yang menjangkau orang-orang yang jauh tetapi yang tidak mengabaikan orang-orang yang dekat. Kasih orang Kristen haruslah kasih yang berlaku adil dan merangkul semua orang, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Bukan membiarkan dia sudah jatuh, sebagaimana Ibu Pendeta tadi malam khotbah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, digigit anjing lagi, jadi debel-debel. Kita membiarkan lalu kita bilang surasa, kapok. Tidak seperti itu. Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah wujud kasih Allah yang merangkul dan melibatkan semua kalangan. Kalangan muda, kalau dalam kisah kelahiran Yesus ada Maria, ada Yusuf. Mereka orang muda. Mereka juga menjadi orang tua bagi Yesus. Yang berikut, memberi sukacita kepada para gembala di padang Efrata. Mereka pekerja upahan yang terpinggirkan, tidak masuk hitungan di situ. Kasih Allah menjangkau tanpa sekat. Kasih Allah melalui Yesus Kristus Sang Bayi Natal di Bethlehem memanggil para majus dari negeri yang jauh. Mereka mewakili ilmuwan, orang kaya yang mampu mempersembahkan terbaik emas, mur, dan kemenyan bagi Yesus. Semalam kita juga melakukan ungkapan cinta kasih kepada Tuhan lewat persembahan yang kita bawa masing-masing. Kita maju menyampaikan persembahan, ada yang emas, ada yang kemenyan dan mur. Karena kasih kita kepada Tuhan. Kasih Allah juga Bapak Ibu kekasih Tuhan melalui kelahiran Yesus terdengar hingga ke istana Herodes sang penguasa. Kasih Allah juga menggemparkan kaum elit agama di bait Allah. Kekasih Tuhan, kasih Allah melalui Yesus Kristus yang kita peringati pada ibadah Natal saat ini, di masa pandemi dan pasca Seroja, bahkan menghadapi badai hari ini dan seterusnya, badai kehidupan, kiranya juga menjangkau semua orang yang mengalami dampak dari bencana yang berlapis.
Selamat Natal keluargaku, kiranya cinta kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita, seorang dengan yang lain. Amin.